Shalom, selamat pagi. Ya, pesan Tuhan buat kita diingatkan bahwa untuk jangan sampai berhenti berlari, ya, jangan sampai berhenti berlari. Nah, kalau kita bicara kalau ada pesan tentang berlari, kita ingat bahwa di Alkitab Paulus paling sering ngomong soal berlari, soal perlombaan, soal pertandingan, ya. Paulus itu paling sering bicara tentang itu, dan dia juga ingatkan bahwa kalau ikut di dalam pertandingan harus benar-benar punya target untuk menang, dia bilang gitu kan. Karena ada lari bukan cuma sekedar lari, tapi lari untuk menang, untuk dapat hadiah. Paulus juga bilang bahwa di akhir hidupnya dia berkata bahwa dia sudah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Dia sudah finish the race. Nah, jadi kalau orang-orang yang memutuskan untuk berhenti berlari, artinya dia gak sampai target. Bukan itu yang Tuhan mau. Karena Tuhan mau setiap kita semuanya harus sampai garis akhir. Sampai finish the race, sampai selesaikan pertandingan itu. Nah, jadi kalau berbicara tentang finish the race itu artinya gini. Semua yang disuruhin buat kita, semua yang Tuhan pesankan buat kita, semua yang jadi purpose-nya Tuhan, semua yang menjadi destiny-nya Tuhan itu kita selesaikan. Itu yang namanya finish the race. Tapi kalau kita stop the race itu belum tentu, jadi orang yang stop pertandingan itu belum tentu finish. Belum tentu selesaikan apa yang jadi tugasnya Tuhan, yang dari Tuhan. Makanya kalau kita sering kita dengar di tempat kematian dan pendeta bilang bahwa oh ini orang sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Nah, dia mengakhiri pertandingan atau dia stop bertanding karena memang dia ngalami kematian. Artinya belum tentu dia finish semua yang Tuhan suruhkan. Nah, tapi kalau Paulus bilang bahwa I finish the race, dia udah selesaikan semua pertandingan dengan baik. Artinya dia bilang dia sudah tumpahkan semua yang ada di dalam dia, yang dia tahu tentang Tuhan, yang dia tahu tentang pekerjaan Tuhan, yang dia tahu tentang tugas-tugasnya, dia udah tumpahin semua, udah pour out, dia bilang. Makanya dia bisa bilang dia finish the race. Nah, jadi kita diingatkan bahwa bukan cuma sekedar orang-orang yang bisa mengawali sebuah pertandingan, mengawali sebuah perlombaan, atau kalau Alkitab bicara tentang, kalau Paulus bilang pertandingan, ini berbicara tentang maraton, ya. Kenapa maraton? Karena memang Tuhan pengen kita didesain sama Tuhan bukan sebagai pelari cepat, tapi pelari maraton, yang artinya Tuhan gak mau kita hidup terlalu singkat di bumi. Karena kalau kita terlalu singkat, kita gak sulit untuk berbuah-buah, ya. Berbuah itu kan perlu waktu, ya. Makanya berbicara tentang maraton, berlari yang cukup panjang. Nah, kalau kita juga ingat kalau kita lihat tayangan di TV tentang orang-orang yang ikut maraton, ya, lari maraton, wah, itu orang bisa banyak sekali yang ikut. Mereka begitu excited, ya, untuk ikut pertandingan maraton ini. Mungkin tujuannya cuma satu, wah, pokoknya gue pasti bisa deh menyelesaikan pertandingan ini dengan baik. Tapi kalau dilihat lagi sampai beberapa jam kemudian, itu udah mulai rontok semua. Banyak yang berhenti, banyak yang akhirnya tinggal sedikit orang yang ikut di dalam pertandingan itu, di dalam maraton itu. Dan yang kalau kita sering lihat tayangan di TV, di gereja-gereja, bahwa yang akhirnya ditampilkan adalah orang gini. Bukan orang yang cuman bisa selesaikan pertandingan, tapi orang-orang ini sebenarnya udah gak mampu. Orang yang akhirnya menyelesaikan pertandingan ketika penonton aja udah gak ada. Tapi mereka punya satu niat bahwa harus selesai. Walaupun gak ada penonton, walaupun panitia udah pada pulang, dia tetap harus menyelesaikan. Karena itu mentalnya dia, harus menyelesaikan pertandingan.
Walaupun yang rontok pun udah banyak, yang merasa yang udah lelah, yang tubuhnya nggak kuat, yang ototnya juga udah mulai nggak kuat. Nah ini melalui pesan ini kita diingatkan, jangan sampai berhenti berlari. Mau jam berapapun sampainya, mau kapanpun sampainya, you have to finish the race. Nah kalau kita lihat di dalam Pengkhotbah 9. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-11. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Dan karunia bukan untuk yang cerdik cendikia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. 12. Karena manusia tidak mengetahui waktunya seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Jadi mau orangnya sekuat apapun, cepatnya larinya seperti apapun, berhikmatnya seperti apapun, orang bisa memulai semua itu dengan baik. Pertanyaannya, orang cepat pun belum tentu bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik. Belum tentu dia bisa sampai ke garis akhir. Karena Yesus pun di dalam Matius 24 ayat yang ke-13 dikatakan bahwa hanya orang-orang yang bertahan pada kesudahannya yang akan selamat. Jadi untuk bisa menyelesaikan pertandingan itu hanya orang-orang yang bisa bertahan. Kalau orang gak tahan, dia stop. Dia berhenti berlari. Tapi orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, mereka adalah orang-orang yang akan selamat. Orang-orang yang dikatakan bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik ya. Artinya orang yang bertahan itu adalah orang yang tidak mundur ya. Dan ya sampai pada kesudahannya berbicara tentang tujuan akhir. Orang yang sampai pada tujuan akhir, yang selesai itu, yang akan selamat. Nah, jadi bukan masalah kita kuat, bukan masalah cerdik, bukan masalah kita berhikmat. Bisa selesaikan pertandingan enggak? Karena buat Tuhan yang penting adalah orang-orang yang bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik. Karena disitulah Tuhan lihat, ini orang-orang yang komitmen, ini orang-orang yang setia. Ini adalah orang-orang yang taat, yang bisa sampai selesaikan pertandingan. Yang enggak stop. Yang memaksa diri, yang memacu dirinya untuk gue mesti selesai. Mau tengah malam pun saya harus selesaikan pertandingan itu. Nah, di sini dikatakan bahwa bukan yang tapi waktu dan nasib ya. Waktu dan nasib. Artinya di tengah pertandingan kehidupan kita, di dalam pengiringan kita akan Tuhan, di dalam kehidupan kekristenan kita, ada dikatakan sini bukan yang cerdik tapi ada waktu dan nasib ya. Waktu itu dalam bahasa artinya dikatakan ada musim. Ada keadaan-keadaan yang harus dihadapi. Kadang-kadang dalam kehidupan kita mau menyelesaikan pertandingan, orang bisa stop, berhenti karena sebuah keadaan. Nasib itu di dalam bahasa artinya itu kejadian yang menimpa tiba-tiba. Yang gak disangka-sangka. Orang kuat pun bisa berhenti kalau melihat orang yang dikasihinya meninggal misalnya karena COVID. Kepahitan, kecewa. Ini gak gampang saudara, jangan kita pikir bahwa semua ikut Tuhan bisa mengakhiri pertandingan dengan baik, belum tentu. Jadi kematian yang belum waktunya, jangan dibilang sudah mengakhiri pertandingan. Nah jadi ada banyak hal yang bisa membuat orang tidak bertahan sampai pada kesudahannya. Makanya Tuhan kasih pesan buat kita. Jangan berhenti beralih. Ada tantangan masih banyak. Pergumulan masih banyak. Hal-hal yang kadang-kadang kita nggak sampai hari ini pun kita nggak tahu, tiba-tiba lagi keadaan baik-baik, tiba-tiba COVID datang. Banyak hal yang bisa terjadi. Tapi Tuhan ingatkan, jangan stop. Tetap berlari sampai pada kesudahannya. Karena disitulah Tuhan mengukur kesetiaan kita, ketaatan kita. Nah, kalau kita ingat bahwa ada satu tokoh yang namanya
Nabi Elia. Siapa yang sangka Nabi Elia yang mengalahkan 450 Nabi Baal. Tiba-tiba karena satu intimidasi. Ini orang hebat, ini Nabi. Sampai satu hari dia mengambil keputusan bahwa Tuhan, lebih baik saya mati aja. Orang hebat, orang kuat, Nabi bisa ngalahin 450 Nabi Baal. Dia bilang, Tuhan saya mau mati aja. Artinya dia mau mencoba untuk, gue mau berhenti aja berlari. Tapi lihat apa yang terjadi. Bahwa Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang yang seperti Elia itu berhenti berlari. Kenapa? Tuhan sampai akhirnya support gitu. Surga support orang yang seperti Elia yang walaupun sepertinya dia terintimidasi, Tuhan tetap berikan kekuatan buat dia. Kenapa? Karena dia adalah orang yang fokusnya sama Tuhan. Dia itu God centered. Dia itu orang yang berpusat sama Tuhan. Karena dia bilang gini, aku udah kerja segiat-giatnya buat Tuhan. Jadi dia kalau sampai dia terintimidasi pun juga, Tuhan pasti bantu dia, bangkitkan dia lagi. Ini beda sama Saul. Saul kan dia cuma berpikir untuk dirinya dia sendiri. Kalau sampai satu hari dia bilang, dia melakukan hal yang dia cari sampai dia cari Tuhan dan Tuhan sembunyi buat dia. Bayangkan, Tuhan yang pilih Saul. Tapi ketika Saul cari Tuhan, Tuhan sembunyi. Tuhan gak support dia lagi. Kenapa? Karena Tuhan tahu dia itu cuma berpusat sama dirinya sendiri. Sampai di saat-saat tertentu aja dia bilang, Nabi, siapa tuh yang jadi nabinya? Saya lupa. Nah, sampai dia bilang bahwa, tolong ya jangan permalukan saya di depan orang ya. Artinya dia cuma mentingin diri dia sendiri. Nabi Samuel, tolong jangan sampai saya dipermalukan ya. Bantu saya jangan dipermalukan. Nah itu orang yang cuman urusannya cuman pengen terlihat baik di depan orang. Dan Tuhan gak support orang yang kayak gini. Dia cari Tuhan, dia berteriak cari Tuhan, Tuhan gak akan jawab dia. Tapi beda sama orang-orang yang walaupun dia dalam keadaan yang hampir berhenti berlari dan Tuhan akan bantu dia. Tuhan support dia. Karena dia orang yang bilang, aku orang yang sudah bekerja segiat-giatnya buat Tuhan. Jadi buat saya bahwa ada beberapa pesan Tuhan yang sebenarnya kita diingatkan untuk ayolah fokus kita jangan sama diri kita sendiri. Coba mulai berfokus sama Tuhan. Kalau orang yang betul-betul fokus sama Tuhan, ketika dia jatuh pun tidak sampai tergeletak karena tangan Tuhan yang menopang dia. Nah jadi kalau kita lihat bahwa Tuhan ingatkan dari ini ya Ayub 14, kita lihat Ayub 14. Ini yang menjadi ayat yang mendasari pesan Tuhan. Ayub 14 ayat yang ke-7 sampai yang 10. Kita diingatkan untuk kita menjadi orang yang belajar dari apa yang Ayub bilang ya, Ayub 14. Belajar dari pohon. Karena bagi pohon masih ada harapan, apabila ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, dan dikeluarkannya ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Nah ini saya merenungkan kenapa pesan Tuhan dari ayat yang dari Ayub. Kita mau belajar dari pohon. Pohon ditebang, artinya dia ngalami masa-masa yang sulit juga. Pohon juga ngalamin yang namanya harus ditebang, harus mau dimusnahkan. Tapi selama akarnya ada di dalam tanah yang kuat, dia gak akan stop bertumbuh. Pohon akan tetap bertumbuh lagi, bertunas lagi. Kalau ditebang pun selama akarnya masih nyentuh tanah, dia akan cari air. Dia punya kedalaman untuk bisa bertumbuh lagi. Gak stop.
Kecuali dicongkel ya sampai habis-habisan gak ada akarnya lagi. Tapi selama akarnya masih ada, dia tetap masih bisa bertumbuh, bertunas. Nah ini yang mendasari perjalanan kehidupan Paulus. Paulus kurang apa? Kalau dia mau stop di tengah jalan pun dia bisa. Dia dianiaya, dia ngalamin di penjara, dia ngalamin juga kekurangan. Dia mau stop dia bisa. Tapi dia sama seperti pohon. Kalau kita lihat di dalam Kolose 2 ayat yang ke-6. Ini yang menjadi surat Paulus buat jemaat di Kolose. Dia mengingatkan jemaat di Kolose. Kolose 2. Ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini yang menguat, yang Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaatnya Kolose, berarti dia menghidupi ayat ini, surat ini, bahwa dia adalah orang yang bukan cuma sekedar sampai menerima Kristus. Nah, ini yang terjadi sama banyak orang. Kenapa banyak orang yang mau berhenti berlari? Mau menyerah? Karena apa? Cuma sampai berhenti di menerimai Kristus. Yang penting udah Kristen, dibaptis, jadi anak Tuhan. Dan kalau ada masalah yang terjadi dalam hidup gua, dia cuma bilang, Allahku turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Kalau sampai Tuhan tidak turut bekerja, mana Tuhan? Katanya Tuhan ada. Orang yang menerima Kristus cuman bisa nuntut. Tapi ayat yang ke-6 dikatakan, kok ngilang. Nah, kamu telah menerima Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hidupmu tetap di dalam Dia. Artinya kita mesti jadi orang yang punya komitmen, orang yang betul-betul berakar, mau betul-betul mau kenal Tuhan. Apapun situasi yang terjadi, tetap ikut Tuhan. Tetap setia, tetap taat. Nah ini yang ini kan yang nggak gampang. Nerima Yesus, orang dikasih tahu dengan 2 kerajaan, oke, dibaptis lah. Cuma beberapa jam orang bisa terima Yesus. Tapi kalau berbicara tentang hendaklah hidupmu tetap di dalam ini, kan ini urusan lifetime komitmen seumur hidup. Berakar, sama seperti tadi dikatakan, selama akar itu ada, selama fondasinya kuat, dan kita mau terus dibangun, kita mau dengar firman, kita mau belajar firman, kita mau punya hubungan dengan Tuhan, mau kenal Tuhan, mau menyelidiki firman Tuhan. Kita akan semakin bertambah teguh di dalam Tuhan, di dalam iman, dan berlimpah dengan syukur. Semuanya kan ini kalau kita baca ini semua bukan tentang kita, semuanya tentang di dalam Tuhan. Nah orang-orang yang udah betul-betul di dalam Tuhan, dibangun di atas Tuhan, terus ngalamin segala masalah-masalah, ngalamin pergumulan. Nah orang-orang yang seperti ini baru boleh bilang, Allahku turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi umat yang mengasihimu. Nah sekarang pertanyaannya gini, orang yang, kalau kita lihat bahwa orang yang berakar di dalam Tuhan, Paulus berakar di dalam Tuhan, surga support dia waktu dia dalam keadaan sulit. Tuhan bicara sama dia, karena Tuhan pengen setiap umatnya itu menang. Selesaikan pertandingan dengan baik. Karena orang yang menang, kemenangan umatnya, kemenangan buat dia.
Ini berbicara tentang reputasinya Tuhan. Jadi bagaimana Tuhan gak support orang-orang yang betul-betul mau bertumbuh di dalam dia. Nah jadi pertanyaannya adalah gini. Di dalam 2 Timotius 3. Kita sering dengar juga ini ayat. Di dalam 2 Timotius 3 dikatakan gini. Pada hari-hari terakhir. Keadaan manusia di akhir zaman. Ayat yang kedua ya. 2 Timotius 3 ayat yang kedua. Dia hari-hari terakhir. Orang mengalami masa sulit bukan karena masalah ekonomi. Bukan masalah, Alkitab nggak bilang, oh hari-hari masa sukar itu, wah harga-harga makin naik. Bukan masalah harga makin naik. Ketika orang fokus sama diri sendiri, mencintai dirinya sendiri. Ini lihatin, orang yang mencintai diri sendiri, ini menjadi orang-orang yang dikatakan, kalau di zaman Nuh adalah orang-orang yang Tuhan mau hancurkan. Orang kalau udah cinta diri sendiri, dia akan jadi hamba uang. Menyombongkan diri, menjadi orang pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Mereka tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Nah ini artinya orang-orang yang fokus sama diri sendiri. Nah orang yang berfokus sama diri sendiri juga dikatakan gini. Ayat yang kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka ini. Jadi orang yang cuma fokus sama diri sendiri, dia gak akan pernah berpikir tentang gue mau berakar gue mau dibangun di dalam Tuhan mau kenal Tuhan lebih lagi, gak akan pernah. Kalau di gereja satu, rasanya di gereja satu kurang berkat nih. Belum akar, belum sampai ke bawah udah pindah lagi nih. Cari lagi yang bisa kasih pengharapan tentang diberkati. Pindah lagi. Nah orang-orangnya cuma beribadah, tetapi gak pernah punya kedalaman di dalam Tuhan. Gak mau kenal Tuhan, tidak mau berakar. Bayangkan, kalau pohonnya jadi tebang, dicungkil sampai ke akar-akarnya, gak ada harapan lagi. Itu mah stop aja, gak akan mungkin finish the race. Tapi orang yang masih mau berakar di dalam Tuhan, mau ditebang bolak-balik selama akar itu masih ada. Akar akan mencari sumber. Akar akan mencari air. Orang-orang yang terus-menerus mencari Tuhan. Orang-orang yang terus mau dekat Tuhan, mau kenal Tuhan. Mau membangun kedalaman sama Tuhan. Adalah orang yang akan menyelesaikan pertandingan. Dan bukan itu aja. Surga akan dukung. Surga akan support orang-orang yang betul-betul mau terus mencari Tuhan. Mau punya kedalaman dengan Tuhan. Jadi jangan cuma sekedar menjalankan ibadah. Karena ini yang Tuhan udah bilang. Di akhir zaman akan banyak orang cuma jalan ibadah. Tidak mau punya hubungan apa-apa sama Tuhan. Tidak mau kenal yang namanya ada kekuatan, nggak mau belajar tentang kekuatan dari firman, dari janji Tuhan, nggak ada yang mau belajar. Cuma datang ibadah. Tidak mau kenal kebenaran. Gak punya akar yang dalam. Nah orang-orang yang seperti ini, ketika masalah datang, mereka akan stop berlari. Nah oleh karena itu pesan Tuhan buat kita di minggu ini diingatkan, jangan berhenti berlari. Cek lagi kedalaman kita. Cek lagi tentang akarnya. Cek lagi tentang pengenalan kita akan Tuhan dan hubungannya. Apakah gue datang ke gereja cuma sekedar beribadah? Kadang-kadang orang datang ke gereja karena ada tugas, gue disuruh jadi ini, jadi itu, melayani, oke lah. Tapi secara pribadi, gak mau kenal Tuhan ya. Cuman mau kenal hasil ciptaan. Tidak mau pernah kenal penciptanya. Oleh karena itu biarlah pagi hari ini kita belajar bersama-sama. Bukan cuma sekedar mengawali sebuah pertandingan. Tuhan mau kita finish the race. Orang mati belum tentu finish. Dia cuma stop hidup. Tapi Tuhan mau selesaikan itu. Sama seperti Paulus. Sampai semuanya udah keluar. Semua karunia. Semua pemberian-pemberian dari Tuhan yang sudah Tuhan install dalam kita itu. Semuanya udah dipakai. Gak ada yang sisa.
Nah orang yang bilang yang gak ada sisa ini, baru bisa bilang, I finished the race. Sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Demikian firman Tuhan, Tuhan berkati.